kasih Tuhan, senang sekali saya bisa berjumpa sekalipun secara online. Dan dalam doa kami, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, jemaat pancaran kasih, ada dalam anugerah Tuhan dan ada dalam perlindungan Tuhan, dalam suasana yang serba terbatas, pandemi COVID yang sedang melanda di negara kita. Kita tetap berdoa terus agar Tuhan terus melindungi kita, melindungi saudara dan saya, dan pada akhirnya Tuhan memberikan anugerah luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya itu kita akan berdoa dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau berikan kepada kami kesempatan dan waktu untuk belajar akan firman Tuhan, yang kami yakini ketika kami belajar akan firman Tuhan itu, iman kami akan semakin timbul, iman kami akan semakin bangkit, karena iman timbul dari pendengaran dan penerapan firman Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan membaca kitab kita, dan kita akan buka di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Yohanes 14 ayat yang ke-25 sampai dengan 26, yang demikian bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan tentunya, Pentakosta berarti adalah hari yang ke-50, atau yang disebut orang Minggu Putih. Adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid pada waktu itu di Yerusalem, dan yang terjadi pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seperti kita ketahui bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan kita rayakan, kita peringati kemarin. Jadi 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, Pentakosta dicurahkan, Roh Kudus dicurahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pencurahan Roh Kudus itu adalah merupakan penggenapan janji Bapa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel 2 ayat 28 sampai ke 29, yang demikian bunyinya. Hari Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Ya, ini adalah nubuatan Nabi Yoel dan digenapinya di dalam peristiwa Pentakosta. Buktinya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia berkata kepada para muridnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16,
Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara yang kasih Tuhan, arti penolong yang lain itu adalah mendampingi. Jadi saudara dan saya akan mendapatkan pendampingan. Yang lain adalah menolong, roh penolong, menghibur, roh menasihati, memberi semangat, menuntun dan menyertai. Itu arti lain daripada penolong yang lain. Pekerjaan Roh Kudus membuat orang Kristen berada dalam Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya atau seseorang tidak berada di dalam Tuhan, itu berarti bukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus membuat orang Kristen, membuat orang percaya, membuat saya dan saudara berada dalam Tuhan. Dengan demikian, sangat pentinglah hari Pentakosta itu. Mengapa demikian? Pertama, antara lain, peranan Roh Kudus dalam pengajaran iman, kebenaran dan prinsip firman. Di dunia, Roh Kudus berposisi sebagai pengganti Kristus setelah kenaikannya. Di dunia, Roh Kudus berposisi sebagai pengganti Kristus setelah kenaikannya ke surga maksudnya. Maka ia menjadi sumber kebenaran dalam diri orang percaya. Inilah anugerah pertama terbesar dan terutama. Jadi Roh Kudus dan pengajaran iman, tema kita pada hari ini. Peranan Roh Kudus dalam pengajaran iman, kebenaran dan prinsip firman. Di dunia ini, Roh Kudus berposisi sebagai pengganti Kristus setelah Dia naik ke surga. Maka ia menjadi sumber kebenaran dalam diri orang percaya, dalam diri saudara dan saya. Inilah anugerah pertama terbesar dan terutama. Pada saat itu mereka berkhotbah dalam bahasa Yahudi, tetapi terdengar dalam 14 bahasa maksud saya. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Dampaknya 3.000 orang bertobat, luar biasa. Dampaknya 3.000 orang bertobat. Dampaknya 3.000 orang bertobat. Mereka berkhotbah dalam bahasa Yahudi, tetapi terdengar dalam 14 bahasa yang lain. 3.000 orang bertobat. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus memimpin dan mencerahkan pengertian interpretasi orang Kristen tentang kebenaran. Ketika Tuhan mengajar kita, ketika Tuhan mengajar para murid, tak semuanya dapat dimengerti karena tak mudah menangkap terobosan pemikiran melampaui logika. Contoh di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan sampai 14. Namun suatu hari Roh Kudus pasti membuat mereka mengerti maksud Tuhan. Mengerti maksud Tuhan. Itulah makanya Roh yang memberi pengertian, itulah Roh Kudus. Jadi seringkali saudara dan saya cenderung lebih suka iman yang sesuai logika. Padahal bagian yang tertinggi dari Alkitab justru sangat tajam dan teliti hingga melampaui pemikiran. Maka diperlukan interpretasi realita yang tepat. Yang ketiga, Roh Kudus mengingatkan seperti yang kita baca tadi, tetapi penghibur
yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus mengingatkan orang Kristen akan segala perkataan Kristus atau firman yang sangat solid. Hanya mereka yang lahir baru dan mendapat pembasuh darahnya boleh menikmati anugerah tersebut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ialah dengan peristiwa Pentakosta yang terjadi ribuan tahun yang lalu dan kita peringati hari ini dan kita menanti-nantikan janji Bapa, pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu telah dicurahkan pada para murid pada waktu itu. Kita yakini pada saat ini juga Dia akan melawat saudara dan saya. Kita yakini saudara akan dilawat Tuhan melalui Roh Kudus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, marilah kita semakin merendahkan hati kita di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Bapak Ibu kasih Tuhan, ialah melalui peringatan dicurahkannya Roh Kudus ini akan menjadikan kita semakin intim dengan Tuhan, semakin intim hubungan kita dengan Tuhan. Dan marilah kita melangkah lebih dalam lagi untuk semakin intim di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami waktu di mana kami sudah belajar akan firman Tuhan, dan kami yakini firman itu menjadi tiang api dan tiang awan di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang menuntun langkah kami, yang menuntun hidup kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati kami, tolong Tuhan, Engkau akan rengkuh kami, Engkau akan topang kami, sehingga kami terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Mampukan Tuhan kami menjadi terang dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjadi saksi yang baik. Pada akhirnya Tuhan, Engkau mendapati kami hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.